Oke guys, di video kali ini Kans bakal ngebahas sebuah film yang diadaptasi dari game PlayStation berjudul Until tahun 2025. Buat kalian para gamer, pasti sudah nggak asing lagi dengan ketegangan dan keseruan yang ada di versi gamenya. Nah, pastinya bikin penasaran dong gimana cerita yang diangkat ke layar lebar. Karena film ini punya alur yang cukup panjang, penuh teori, dan aksi yang bikin deg-degan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bernama Melanie yang berusaha keluar dari dalam tanah. Cuek sekali baru saja lolos dari kejaran makhluk mengerikan. Kini Melanie harus berhadapan dengan sosok psikopat. Sungguh mubazir. Perjuangan Melanie pun harus sia-sia setelah ia dihabisi oleh psikopat. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada Melanie? Sabar karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, Shin beralih pada sekelompok remaja yang sedang melakukan perjalanan. Rupanya mereka berniat untuk mencari kakaknya Clover setelah lost kontak selama 1 tahun. Dan meskipun kemungkinannya kecil, mereka tetap berharap bisa menemukannya dan membuat Clover ceria seperti sedia kala. Singkat waktu ternyata kakaknya Clover adalah Melanie, si kewes bohai yang tewas oleh psikopat. Di awal film melihat Clover yang terus termenung, seorang kewes Chin Merrick bernama Megan langsung mengajak teman-temannya untuk berdoa agar Melanie bisa segera ditemukan. Sontai, mereka pun kaget saat hampir tertabrak oleh mobil karavan. Sesaat kemudian, Clover yang penasaran langsung menanyakan tentang kakaknya yang hilang 1 tahun lalu di wilayah ini pada seorang kasir bernama Alan. Mendengar hal itu, Alan menduga jika Melanie hilang setelah melintasi area lembah. Glore, karena menurut mitos orang-orang sini, siapa saja yang melewati kawasan tersebut sudah dipastikan akan menghilang secara misterius. Di tengah rasa sioh, Clover yang ingin segera menemukan kakaknya berencana untuk mengambil resiko dengan pergi mencarinya ke wilayah tersebut. Singkat waktu di tengah perjalanan, Clover pun merasa ngeri saat melihat cuaca badai yang sangat ekstrim. Di tengah rasa was-was, Clover meminta si sopir bernama Abe untuk menepi terlebih dulu. Akan tetapi, kewes keriting bernama Nina berkata, jika akan sangat berbahaya menepi di tempat seperti ini, karena kalau suwe mereka bisa tertimpa pohon tumbang. Hingga di tengah adu bacot, tiba-tiba sesuatu yang mencengangkan terjadi. Sesampainya di sebuah villa terpencil, sontak mereka pun terperangah saat melihat fenomena hujan yang sangat aneh di wilayah ini. Di tengah kebingungan, Megan yang melihat kuburan seketika merasakan firasat buruk. Kemudian Nina yang penasaran mengajak yang lainnya untuk mengecek satu-satunya villa di tempat ini. Di dalam villa, sontak Nina dan teman-temannya terkesan dengan interior klasik yang ada di tempat ini. Hingga di tengah pengecekan, Nina pun heran saat melihat sebuah jam pasir. Sementara di ruang sebelah, sontak Abe pun kaget saat menemukan banyaknya poster orang hilang. Bersamaan dengan hal itu, Clover yang sedang mengecek hujan tiba-tiba heran saat melihat bayangan seseorang dalam derasnya hujan. Dirasa itu kakaknya. Clover yang khawatir bergegas mengeceknya. Clover. Oh my God. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja wilayah ini berubah menjadi poek. Sementara di dalam, Nina pun heran saat melihat buku tamu dengan nama yang ditulis berulang-ulang. Namun semakin sering menulis, tulisannya semakin tak karuan. Di saat itu pula Abe memanggil mereka untuk melihat sesuatu. Sesaat kemudian mereka pun kaget saat mendapati poster Melanie di antara poster-poster orang hilang. Singkat waktu setelah Clover melihat nama kakaknya di buku tamu, ia pun yakin jika si kakak hilang di tempat ini. Di saat itu pula, sontak Nina pun heran saat melihat jam pasir yang tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Sementara di ruang sebelah, sontak Abe pun kaget saat menemukan banyaknya poster orang hilang. Bersamaan dengan hal itu, Clover yang sedang mengecek hujan tiba-tiba heran saat melihat bayangan seseorang dalam derasnya hujan. Dirasa itu kakaknya. Clover yang khawatir bergegas mengeceknya. Clover. Oh my God. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja wilayah ini berubah menjadi poek. Sementara di dalam,
Nina pun heran saat melihat buku tamu dengan nama yang ditulis berulang-ulang. Namun semakin sering menulis, tulisannya semakin tak karuan. Di saat itu pula Abe memanggil mereka untuk melihat sesuatu. Sesaat kemudian mereka pun kaget saat mendapati poster. Melanie di antara poster-poster orang hilang. Singkat waktu setelah Clover melihat nama kakaknya di buku tamu, ia pun yakin jika si kakak hilang di tempat ini. Di saat itu pula, sontak Nina pun heran saat melihat jam pasir yang tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Hingga di tengah kebingungan, mereka pun kaget saat mendengar suara dari arah luar. Sontak mereka pun kaget saat mobil mereka dicuri seseorang. Lantas Abe yang merasakan firasat buruk langsung mengajak teman-temannya mencari senjata. Setibanya di basement, Max pun heran saat menemukan jendela yang terpasang di ruang bawah tanah. Di saat itu pula Clover yang berusaha menelepon bantuan kembali dipersulit sutradara. Kembali ke lantai atas, Abe yang mendengar suara gaduh dari ruangan lain berniat mengeceknya. Oke, mendengar suara gedebruk dari ruang sebelah, Nina yang khawatir bergegas mencari Abe. Hey, oh my God! Sontak Nina pun syok saat Abe dibuat menjadi gojo oleh sosok psikopat. Di saat itu pula Max yang mendengar cerita Nina mulai merasakan firasat buruk. Melihat Nina tewas dihabisi psikopat, Max yang panik mengajak para kewes untuk bersembunyi. Dirasa psikopat tidak menyadari keberadaannya. Max yang melihat kursi jati berniat menghabisinya. Malang sekali Max yang belum tahu jika psikopat mah kuat akhirnya modar kelilipan kayu jati. Melihat hal itu, Clover dan Melanie yang sedang bersembunyi seakan merasa jika umurnya tidak akan lama lagi. Belum rada rasa engap, si Chin Merik pun harus menjalani penyiksaan lanjutan. Cepat sekali dengan jurus teleportasi, psikopat pun berhasil menghabisi Clover. Lah entah apa yang sebenarnya terjadi setelah jam pasir teriset. Kembali tiba-tiba mereka kembali hidup di momen ketika malam poek. Menjelang hingga saat berkumpul, mereka pun syok dengan apa yang telah mereka alami. Sontak mereka pun syok parah saat foto-foto. Mereka telah dipajang dengan status orang hilang. Dirasa ada yang tak beres. Abe pun mengajak mereka untuk segera pergi, tapi tiba-tiba sontak. Mereka pun merasa ngeri saat melihat pintu yang bergerak sendiri. Dan ketika jam pasir mulai aktif, di saat itu pula Megan merasakan sesuatu yang tak beres dengan tubuhnya. Megan sontak. Mereka pun panik saat melihat Megan yang tiba-tiba kerusupan dan menghilang. Di tengah kepanikan, mereka yang mendengar suara komat kamit bergegas cek betapa syoknya mereka saat mendapati Megan benar-benar kerusupan oleh arwah korban hilang. Lagi-lagi Megan pun kembali merasakan modar. Lantas kepanikan semakin menjadi saat mereka mendengar kedatangan seseorang. Mendengar suara Melanie yang ketakutan, Clover yang khawatir langsung membuka pintu. Namun saat dicek, yang mereka temukan hanyalah sebuah rumah reot yang tiba-tiba muncul di depan villa. Please help. Oh my God. Ternyata kali ini mereka harus menghadapi teror magic dan mistis. Singkat waktu, Clover yang tersadar pun panik saat melihat sosok nini-nini yang sedang anteng menghisap kentut dalam tabung gas. Dirasa nggak akan benar, Clover yang ngeri memutuskan untuk mendap-ngendap keluar dari rumah ini. Melihat si nenek yang terbangun, Clover yang panik memohon untuk membiarkannya pergi. Lantas si nenek berkata, jika satu-satunya cara untuk terbebas dari tempat ini adalah bertahan hidup sampai pagi menjelang, karena jika tidak mereka akan menjadi bagian di tempat ini. Setelah dipaksa menghisap kentut dalam tabung, seketika Clover kerusupan dan si nenek berubah menjadi abu gosok. Singkat waktu, Max yang khawatir berniat mencari Clover. Namun di saat itu pula Nina dan Abe yang panik malah kabur meninggalkan mereka. Apaan tuh? Sontak mereka pun panik saat melihat bayangan Titan di dalam kegelapan. Malang sekali lagi-lagi mereka pun harus tewas di tangan si Gopet. Sementara itu, Max masih berusaha mencari keberadaan Clover. Di tengah rasa ngeri, Max pun memutuskan untuk kembali. Tapi tiba-tiba Cloud, soek sekali Max pun malah meninggoy di tangan Clover yang kerusupan. Lagi-lagi semua orang tidak ada yang mampu selamat. Setelah mengalami kematian untuk yang kesekian kalinya, mereka yang hidup kembali menyadari jika mereka sedang terjebak dalam fenomena time loop. Singkat cerita, sambil berbagi air minum, Clover yang teringat dengan perkataan nenek-nenek di kabin mengatakan jika cara untuk terbebas dari time elop, yaitu dengan bertahan, hidup sampai jam pasir habis. Lantas Megan yang mengalami rontok,
mengajak mereka untuk bertahan, sebisa mungkin karena ia merasa semakin lama terjebak di tempat ini, kondisinya semakin memburuk, hingga di tengah obrolan sontak mereka pun heran dengan Abe yang mengalami batuk-batuk. Oh my God, oh my God. Di tengah kepanikan sontak, mereka pun heran dengan sesuatu yang terjadi pada Abe dan Nina. Tak lama berselang, kengerian kembali terjadi menimpa Megan. Melihat Megan yang meledak seperti petasan, Clover menyadari jika kematian ini diakibatkan oleh air yang mereka minum. Setelah mengatakan hal tersebut, Megan yang ingin selamat bersama-sama mengajak Max untuk memulai lagi dari awal. Lalu tiba-tiba sontak Clover pun heran saat dirinya ditemui oleh Alan si pemilik toko. Di tengah kebingungan, Helen berkata, jika sebenarnya Clover hampir berhasil jika ia bertahan sedikit lagi. Singkat waktu setelah hidup, Megan pun kaget saat mendapati taring yang tumbuh di gusinya. Di saat itu pula Clover yang menemukan dokumen pun kaget saat mendapati tanda pengenal Alan yang merupakan seorang dokter psikiater. Di saat itu pula Abe yang membaca koran menemukan sebuah berita di mana 20 tahun lalu telah terjadi kecelakaan tambang di area ini hingga mengalami longsor dan mengubur pemukiman. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka menyadari jika villa ini merupakan lantai paling atas. Kemudian Nina yang kepo berniat mengecek pintu bagian depan. Sontak mereka pun merasa ngeri saat melihat lorong bawah tanah dengan suara misterius yang mengerikan. Di saat itu pula Max yang menemukan kaset rekaman berniat mengeceknya. Rupanya kerekaman tersebut merupakan proses eksperimen yang dilakukan oleh Alan, di mana dalam video tersebut Alan menguji salah satu penyintas yang terjebak dalam lingkaran waktu dengan memicu rasa traumanya setelah beberapa malam terjebak di lingkaran waktu. Pria tersebut mengalami mutasi hingga berubah menjadi makhluk mengerikan. Hingga pada akhirnya ia yang terjebak lebih dari 13 malam berubah menjadi sosok makhluk kelaparan yaitu Wendigo. Mendengar suara Alan di radio, Clover langsung menanyakan cara untuk keluar dari lingkaran waktu. Lantas Alan berkata, jika ingin tahu jawabannya, Clover diminta untuk menemuinya di area hutan. Dirasa itu jebakan. Clover diperingatkan untuk jangan percaya. Akan tetapi, Abe menyarankan Clover untuk pergi. Karena jika gagal, mereka bisa mengulangnya lagi dengan cara mendiskon umur sebelum jam pasir habis. Dirasa ada benarnya, Clover bergegas mencari keberadaan Alan. Sesaat kemudian mereka pun kesal karena Abe malah menyarankan Clover pergi sendirian. Dan untuk berjaga-jaga, Max berencana pergi bersama Megan untuk memastikan keadaan Clover. Tapi sebelum itu, Abe diminta untuk bersiap melakukan diskon umur jika Max dan Megan tidak kembali dalam waktu 1 jam. Di sisi lain, Clover yang sedang ngapruk malah terkena jebakan Leon Eskenetot. Lalu tiba-tiba apakah Clover baik-baik saja? Beberapa saat kemudian, Max dan Megan berusaha mencari keberadaan Clover. Hingga di tengah pruk-aprukan, mereka pun kaget saat mendengar suara aneh. Okay, I got you. Soek sekali dirasa Megan tidak bisa diselamatkan. Max pun bergegas melanjutkan pencarian. Kembali pada Clover. Dengan keadaan ripuh, ia pun berusaha merangkak kabur. Hingga tak lama kemudian, Max pun datang dan berusaha melepaskan jebakan di kakinya. Akan tetapi, betapa syoknya Clover saat melihat kakaknya yang sudah mati 13 kali, kini berubah menjadi sosok Wendigo. Sesampainya di area pertambangan, Clover yang penasaran menanyakan keadaan yang lainnya. Lantas Max berkata jika barusan Megan tewas diserang Wendigo. Sementara Nina dan Abe bersembunyi di dalam rumah. Dirasa mereka pun sudah modar, Clover meminta Max untuk kembali mengulangi semuanya. Setelah Clover mokad, Max yang tinggal sendirian memutuskan untuk meminum air yang bisa meledakkan tubuhnya. Singkat waktu setelah semua orang hidup kembali, Abe pun heran saat merasakan nyeri di punggungnya. Sontak mereka pun kaget saat melihat Abe yang mengalami gejala perubahan Wendigo. Di saat itu pula Clover yang penasaran menanyakan, sudah berapa kali kita mati? Lantas Nina berkata, jika saat ini kita sudah mati 12 kali. Mendengar hal itu, Clover pun tidak percaya, karena seingatnya kita hanya mati baru 4 kali. Lantas Nina meminta Clover untuk mengeceknya di buku tamu. Hingga setelah dicek, benar saja jika mereka sudah mati 12 kali, dirasa ini kesempatan terakhir. Clover meminta semua orang untuk jangan ada yang mati lagi.
Atau istilahnya, ini adalah nyawa terakhir atau mereka akan menjadi Wendigo seperti Melanie. Hingga di tengah kebingungan, seketika mereka panik saat menyadari Megan hilang entah kemana. Sementara itu, Abe yang iseng mengecek HP, tiba-tiba saja menemukan beberapa rekaman yang ia sendiri tidak mengingatnya. What? Oh, it's locked. Push it. Why die? What the is that? What is that? Rupanya rekaman ini merupakan pengalaman mati yang tidak mereka ingat selama terjebak dalam time loop. Hingga sesaat kemudian mereka pun menemukan video Megan yang berniat untuk mengikuti Alan menuju lorong di balik pintu. Di tengah rasa syok, mereka pun heran saat mendengar suara gaduh dari luar rumah. Sontak mereka pun panik saat melihat kawanan Wendigo menyerbu villa ini. Dirasa tak ada cara lain, Clover langsung melakukan persiapan dengan nekat, pergi mencari Megan dan berniat menghabisi Alan. Setelah mempersiapkan mental, mereka pun bergegas melakukan pencarian. Wow, setibanya di area perumahan yang terkubur longsor, mereka pun nekat untuk memasukinya. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat melihat sosok Wendigo. Namun, di sini mereka menyadari jika para Wendigo hanya mengandalkan pendengaran saja. Setelah di jump scare berbenguk Wendigo, mereka pun langsung ngabret. Seedan-edannya. Astagfirullah, situasi semakin memburuk saat mereka dihadang si Kopet. Di tengah ketegangan, Clover diminta untuk segera mencari Megan. Sementara mereka akan berusaha melawan si Copet kembali pada Clover. Di tengah pencarian, ia pun bingung untuk menentukan arah. Sungguh apes. Kini Clover harus berhadapan dengan Wendigo Melanie. Saat Clover terpojok, ia pun berusaha mencari kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, meskipun sedih, Clover berhasil menghentikan penderitaan kakaknya. Bagaikan Power Rangers, dengan serangan kombinasi, mereka pun berhasil menghabisi si Kopet dengan martel. Namun baru saja merasa lega, mereka kembali panik saat mendengar suara puluhan Wendigo yang mulai mendekat. Kembali pada Clover, ia yang sedang mencari jalan keluar panik saat mendengar suara Wendigo. Meskipun kaget, Clover pun bergegas melanjutkan pencarian. Maggie. Akhirnya Clover menemukan Megan, meski dengan kondisi tersekap bersama Wendigo. Kemudian Clover bergegas mencari kunci terlebih dulu. Sesaat kemudian, Clover pun heran saat mendapati banyak CCTV di ruangan ini. Di saat itu pula, Alan yang datang berkata, jika selama ini dirinya sering melakukan penelitian pada orang-orang yang secara kebetulan datang ke sebuah tempat yang memiliki anomali. Rupanya selain menjadi peneliti, Alan juga merupakan seorang watcher yang sering melakukan percobaan pada orang-orang yang terjebak di wilayah time loop. Bagi yang pernah mainin gamenya, pasti udah ngertilah maksudnya apa. Hingga di tengah bacotan, Clover yang melihat tetesan air berniat mencampurkan kopi milik Alan. Why are you doing people with trauma when I put the two of them to terror? Dirasa rencananya berhasil, dengan pedenya Clover berkata, jika kali ini Alan akan merasakan apa yang peserta rasakan. Setelah Alan bucat, Clover pun bergegas menyelamatkan Megan. Untung saja mereka yang sempat keluar berhasil mengurung Wendigo. Hingga saat jam pasir sebentar lagi akan habis, kini mereka harus bisa bertahan selama mungkin. Sky, akhirnya mereka pun berhasil lolos dari time loop setelah mampu bertahan sampai jam pasir habis. Di saat itu pula Abe yang siap mengemudi mengajak yang lainnya untuk pergi. Singkat waktu, Sin beralih ke ruang penelitian Alan. Rupanya, Alan yang kembali hidup tetap melanjutkan eksperimennya di mana kini cerita akan berfokus pada kabin bersalju, seperti di game Until Dawn yang pertama. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan sekali bukan? Dan sedikit teori dari gua, tragedi pertambangan di tempat ini memiliki fenomena lingkaran waktu yang bisa menjebak seseorang yang datang ke tempat ini. Sementara itu, Alan yang menyadari fenomena tersebut memanfaatkannya dengan melakukan eksperimen pada korban-korban yang terjebak. Namun dari film ini, Clover dan circle-nya berhasil bertahan hidup dan terbebas dari lingkaran waktu. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut yang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Until Dawn 2025. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan. Jika ada video menarik lainnya dari Kans, thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.